Kalian tahu gak divisi atau departemen di dalam KBRI? Halo teman-teman semua, di video sebelumnya aku udah sempat jelasin nih ke kalian tentang Badan Perwakilan Indonesia di luar negeri. Nah, di video kali ini aku akan jelasin tentang fungsi-fungsi atau departemen yang ada di dalam Badan Perwakilan Indonesia. Tonton videonya ya. Tapi teman-teman sendiri pernah dengar gak apa itu ATASE? Nah, ATASE adalah perwakilan dari kementerian-kementerian lain yang juga ditempatkan di Badan Perwakilan Indonesia, biasanya di KBRI atau di KJRI. Tujuan dari adanya ATASE ini adalah mewakili, menjalin kerjasama, dan meningkatkan hubungan antara kementerian yang bersangkutan dengan negara setempat. Berikut kita bahas lebih lanjut ya tentang apa aja sih ATASE yang ada. Yang pertama adalah ATASE Pertahanan atau disebut juga APTHAN. Nah, ATASE Pertahanan ini bertugas untuk mengamati dan memberikan laporan terkait keamanan, pertahanan, dan kebijakan militer di negara setempat. Nah, berkonsultasi dan memberikan laporan kepada siapa? Memberikan laporan kepada Duta Besar, Panglima TNI, dan juga Kementerian Pertahanan di Indonesia. ATASE berikutnya adalah ATASE Imigrasi. ATASE Imigrasi ini berada di bawah naungan dan wewenang Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, tugasnya apa? Tugasnya untuk memfasilitasi dan menjadi perantara antara Kemenkumham dan negara setempat. ATASE Imigrasi ini ada di beberapa perwakilan di negara asing, misalnya di Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Australia, Jepang, dan lain-lain. ATASE berikutnya adalah ATASE Perhubungan atau biasa disebut juga ATHUP. Nah, ATHUP ini bertugas untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia terkait transportasi. Nah, ATHUP ini ditempatkan di beberapa Badan Perwakilan Indonesia atau KBRI di luar negeri. ATASE ini ada di perwakilan RI di Kuala Lumpur, Singapura, Jeddah, Tokyo, Den Haag, London, Ottawa, Washington DC, dan lain-lainnya. ATASE berikutnya adalah ATASE Perdagangan. ATASE Perdagangan atau APDAK merupakan perwakilan dari Kementerian Perdagangan Indonesia yang mengurusi urusan perdagangan antara Indonesia dengan negara setempat. Nah, selain bertugas dalam perizinan perdagangan ke Indonesia, ATASE Perdagangan juga bertugas untuk meningkatkan perdagangan di sektor atau komoditi strategis yang telah disusun oleh Kementerian Perdagangan. By the way, kalian pernah dengar gak apa itu ITPC atau Indonesian Trade Promotion Center? Terus, apa bedanya ITPC sama ATASE Perdagangan? Nah, buat teman-teman yang mau tahu, aku bahas di video selanjutnya ya. Nah, yang berikutnya adalah ATASE Kepolisian atau biasa disebut juga ATPOL. ATASE Kepolisian ini berada di bawah naungan dan wewenang Divisi Hubungan Internasional Polri. Nah, berikutnya teman-teman untuk tugas dan tanggung jawab ATASE Kepolisian. Yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan kepolisian atau lembaga hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional. Yang kedua, tugasnya adalah berkaitan dengan keprotokoleran Polri. Yang ketiga, melaksanakan pelayanan kepolisian dan asistensi terhadap perlindungan terhadap WNI atau PWNI. Nah, ada beberapa ATASE kepolisian yang juga ada di Badan Perwakilan Indonesia di negara asing. Contohnya di Singapura, Filipina, Belanda, dan Amerika. Kita ke ATASE berikutnya ya. ATASE berikutnya adalah ATASE Pendidikan
atau biasa disebut juga Adikbud. Atase Pendidikan merupakan perwakilan langsung dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, tugasnya adalah menjalin kerjasama di bidang pendidikan dan juga mengamati kebijakan pendidikan di negara setempat dan dilaporkan sebagai bahan rekomendasi kebijakan pendidikan yang akan Indonesia gunakan nantinya. Nah, atase berikutnya adalah atase kejaksaan yang berfungsi untuk menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari kejaksaan. Atase kejaksaan ini dibawahi langsung oleh Kejaksaan Agung. Nah, berikut ya tugas dan tanggung jawab dari atase kejaksaan. Yang pertama adalah menghimpun, meneliti, mengelola, menelaah, dan mengadministrasikan data serta informasi dari negara setempat. Selain itu, atase perdagangan juga membantu Kepala Perwakilan Republik Indonesia di bidang hukum dan penegakan hukum, serta bidang-bidang lain yang dapat memperlancar dan meningkatkan hubungan diplomatik. Berikutnya adalah BKPM. BKPM adalah perwakilan langsung dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia. Tugas dan tanggung jawabnya adalah menjalin kerjasama, memperkuat dan meningkatkan investasi dari negara setempat ke Indonesia. Biasanya BKPM ini ditempatkan di negara-negara yang memiliki investasi tinggi ke Indonesia. Berikutnya adalah atase pertanian atau biasa disebut juga Atani. Jujur aku baru tahu sih kalau kita punya atase pertanian. Nah, atase pertanian ini dibawahi oleh Kementerian Pertanian Indonesia. Tugasnya adalah menjalin kerjasama bilateral dan multilateral di bidang pertanian. Selain itu, tugasnya juga meningkatkan komoditi ekspor pertanian di negara setempat. Saat ini kita memiliki 4 atase pertanian yang ada di perwakilan Indonesia di luar negeri. Yang pertama, ada atase pertanian di KBRI Washington DC, KBRI Tokyo, KBRI Brussels, Belgia, dan juga KBRI Roma, Italia. Berikutnya adalah atase perindustrian yang dibawahi langsung oleh Kementerian Perindustrian. Nah, kita ada 3 nih atase perindustrian yang ada di perwakilan Indonesia, yaitu di Brussels, Belgia, Tokyo, Jepang, dan juga di Taiwan. Berikut adalah tugas dari atase perindustrian. Yang pertama, Market and Industrial Intelligence. Yang kedua, promosi kawasan industri dan investasi. Yang ketiga, pemasaran produk industri. Sepertinya menarik ya untuk dibahas lebih lanjut. Komen di bawah ya kalau kalian mau hal ini dibahas lebih detail. Nah, berikutnya adalah atase ketenagakerjaan atau biasa disebut Atnaker. Atase ketenagakerjaan merupakan bagian dari Kementerian Ketenagakerjaan yang fungsinya adalah melindungi TKI asal Indonesia di negara setempat. Saat ini, Atnaker itu ada di beberapa perwakilan Indonesia, salah satunya di Saudi Arabia, di Kuwait, Malaysia, dan juga Hong Kong. Nah, teman-teman, gimana? Cukup jelas? Apa sih itu fungsi dan atase di dalam Badan Perwakilan Indonesia? Tapi perlu diketahui ya, dalam sebuah Badan Perwakilan Indonesia di negara asing itu beda-beda. Jadi banyaknya fungsi dan atase itu disesuaikan dengan bagaimana hubungan Indonesia dengan negara tersebut. Misalnya semakin erat dan semakin strategis ya hubungan Indonesia dengan negara tersebut, maka biasanya fungsi dan atasenya itu semakin banyak dan lengkap. Hal ini untuk menunjang kerjasama antara dua negara dan juga memperkuat pelayanan bagi WNI di negara tersebut. Misalnya negara-negara yang memiliki banyak fungsi dan atase di badan perwakilannya itu adalah Singapura, Malaysia, dan Amerika. Teman-teman, terima kasih ya sudah tonton video ini. Semoga video ini bisa berguna untuk kalian untuk lebih mengenal tentang bagian-bagian dalam sebuah badan perwakilan Indonesia
di negara asing. Teman-teman, supaya aku lebih semangat untuk bikin video dan memperkenalkan kalian lebih detail tentang info-info lainnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya video ini. Terima kasih.